warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyanti Dewi, SEMM. Status saya adalah sebagai dosen tetap mata kuliah kewirausahaan pada program studi teknologi penangkapan ikan. Tujuan dari pembelajaran kewirausahaan kepada taruna agar taruna dapat memahami pentingnya memiliki jiwa kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan meliputi pola pikir, semangat, dan etika kerja alat pengusaha. Peserta didik akan belajar untuk memahami bahwa memiliki jiwa kewirausahaan merupakan suatu kewajiban bagi seluruh profesi dan karir, tidak hanya untuk seorang calon wirausaha baru, tapi juga merupakan mencetuskan wirausaha baru. Mata kuliah kewirausahaan tidak hanya pada fokus pada kegiatan kewirausahaan, tapi ada juga materi tentang kelayakan usaha yang memang dimana membahas terkait dengan isu komersialisasi dan dari ide bisnis yang dihasilkan dari mata kuliah kewirausahaan. Serta luaran dari mata kuliah kewirausahaan juga merupakan proposal bisnis yang menjadi fondasi terpadu dari berbagai rencana fungsional yang membuat ide bisnis dari kelompok peserta didik untuk siap bersaing di pasar global. Adapun teknik pengajaran yang digunakan yaitu dengan metode DIA, yaitu diskusi, interaktif, dan asesmen. Yaitu merupakan delivery, interaction, and assessment. Selanjutnya juga saya akan menjelaskan secara rinci deskripsi mata kuliah, capaian mata kuliah, metode, media, materi perkuliahan, serta penilaian yang dilakukan untuk mata kuliah yang diajarkan. Teknik pengajaran secara delivery meliputi penyampaian video, bahan tayang kepada taruna, serta melalui PPT, serta menggunakan metode ceramah. Adapun teknik pengajaran yang kedua yaitu dengan metode pendekatan interaktif. Metode pendekatan interaktif menggunakan interactive factory dengan pendekatan student center learning sehingga pembelajaran terpusat pada taruna, sehingga taruna akan aktif untuk menanyakan setiap permasalahan yang didapatkan kepada dosen. Setelah itu dilakukan diskusi tentang bahan tayang, presentasi setiap mata kuliah yang kita ajarkan. Dan ketiga, melakukan pendekatan secara asesmen dapat dilakukan melalui evaluasi sebelum dan sesudah perkuliahan melalui kuis sehingga bisa mengetahui sejauh mana pemahaman taruna tentang mata kuliah yang siap diajarkan. Adapun metode pengajaran yang biasa saya gunakan melalui metode tatap muka di kelas, diskusi di kelas, presentasi, pembelajaran materi, pengajaran tamu, konsultasi, pameran, dan wawancara. Media perkuliahan menggunakan video sebagai bahan penunjang, bahan tayang atau PPT serta modul panduan dari mata kuliah yang akan disampaikan. Metode interaktif factory dengan pendekatan student center learning keaktifan taruna, yaitu keaktifan taruna. Media pembelajaran disajikan dengan media classroom, juga sebagai media untuk pengumpul tugas. Adapun juga media yang kita sampaikan juga itu dengan WhatsApp yang memberikan informasi kepada taruna, juga melalui email yang juga sebagai bahan pengumpul tugas. Adapun capaian dari mata kuliah yang diajarkan yaitu satu, terkait dengan taruna terampil membuat prototipe ide bisnis. 2. Membuat rencana manajemen produksi. 3. Membuat rencana manajemen pemasaran. 4. Membuat rencana manajemen sumber daya manusia. 5. Membuat rencana manajemen keuangan. Lalu 6. Menyusun proposal bisnis
komprehensif, dan ketujuh menyampaikan presentasi yang efektif. Untuk mata kuliah kewirausahaan di Politeknik Ahli Usaha Perikanan ini diampu 5 SKS yang terdiri dari semester 2 dan semester 3, dan kebetulan kami mengampu pada semester 3, yaitu terkait dengan kelanjutan dari kewirausahaan harapan semester 3. Adapun modul mata kuliah kewirausahaan di semester 3 ini merupakan modul pembelajaran akademik terstruktur yang mulai membahas isu komersial dari ide bisnis yang dihasilkan di mata kuliah kewirausahaan, juga keluaran dari mata kuliah kewirausahaan merupakan proposal bisnis yang menjadi fondasi terpadu pada berbagai rencana fungsional yang memperkuat ide bisnis tersebut. Subcapaian pembelajaran yang diampu di semester 3 ini adalah satu, terkait dengan capaiannya, yaitu terkait dengan terampil membuat prototipe bisnis dengan materi pembelajaran, yaitu adalah dasar-dasar prototipe, lalu teknik prototyping dengan metode pembelajarannya yaitu praktek membuat prototipe, dan juga merupakan ada sebagai penilaian individu untuk membuat produk prototipe. Lalu selanjutnya ada lanjutan mempresentasikan terampil membuat prototipe bisnis, yaitu presentasi prototipe secara individu dan menjadikan suatu penilaian individu. Di sesi ketiga itu mempelajari terkait dengan manajemen produksi dengan materi pembelajarannya, yaitu materi tentang manajemen kualitas produk. Selanjutnya adalah menghitung biaya produk, lalu sistem produk, sistem produksi, selanjutnya adalah sistem pasokan, sistem persediaan, dan sistem limbah dan pengelolaan lingkungan. Adapun metode pembelajaran di sini adalah dengan pemberian secara materi tatap muka dan juga praktek terkait dengan materi secara penugasan presentasi dari sisi manajemen produksi, yaitu bisnis, membuat proposal bisnis dari manajemen produksi tersebut. Selanjutnya di sesi keempat, yaitu pertemuan keempat, yaitu manajemen produksi lanjutan, yaitu mempresentasikan dari sisi tugas kelompok taruna tersebut untuk membuat presentasi manajemen produksi, di mana ini menjadikan penilaian khusus secara individu. Pertemuan kelima itu membahas terkait dengan manajemen pemasaran. Materi manajemen pemasaran itu sendiri terkait dengan profil konsumen atau segmentasi, lalu nilai produksi, membangun merek perusahaan atau branding, konsep 4P untuk produk, price, dan place serta promotion, lalu membahas terkait dengan rencana komunikasi dan pemasaran terintegrasi. Untuk pertemuan ke-6, yaitu membahas terkait dengan kelanjutan dari manajemen pemasaran, yaitu terkait dengan materi pembelajaran, yaitu profil konsumen yang tadi sudah dibahas, yaitu kelanjutannya dari pembahasan di sesi ke-6 atau di pertemuan ke-6. Selanjutnya metodenya tetap dengan tatap muka, kami memberikan ceramah atau diskusi kepada taruna untuk membahas terkait dengan manajemen pemasaran. Lalu ini ada semacam selanjutnya adalah penilaian khusus kepada individu untuk membuat proposal bisnis terkait dengan manajemen pemasaran. Selanjutnya tugas utama dari hasil pertemuan 5 dan 6 itu adalah membuat presentasi dari manajemen pemasaran. Penilaian khusus secara kelompok, dan ini menjadikan suatu masukan dari pada saat nanti hasil dari proposal bisnis. Pertemuan ke-8 yaitu adalah UTS, yaitu ujian tengah semester, lalu
dilanjut dengan sesi ke-6 atau pertemuan ke-6 membahas terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Adapun manajemen sumber daya manusia ini mempelajari tentang budaya perusahaan, struktur organisasi, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, analis jabatan, serta kebijakan organisasi. Dan juga dilaksanakan secara tatap muka, lalu kemudian secara ceramah atau diskusi, partisipasi individu, kooperatif dari taruna itu sendiri. Lalu pertemuan ke-10 yaitu manajemen, membahas terkait dengan manajemen keuangan dengan materi keuangan yaitu modal kerja dan investasi, pengelolaan keuangan, pelaporan keuangan, proyeksi keuangan, analisis kelayakan bisnis serta analisis risiko dan mitigasinya. Secara pembelajarannya dengan metode pertemuan tatap muka dan memberikan materi interaktif, diskusi, ceramah dengan taruna. Selanjutnya dalam pertemuan ke-11 yaitu terkait dengan kelanjutan dari manajemen keuangan, di mana kita memberikan tugas kepada adik-adik semua, taruna, mahasiswa yang ada di sini untuk berikan tugas utama untuk memberikan presentasi atau memberikan presentasi individu kepada kami. Tugas utama untuk membuat pemaparan presentasi secara individu. Pertemuan ke-12 adalah menyusun proposal bisnis, di mana di sini kami sebagai dosen itu memberikan panduan bagaimana menyusun proposal bisnis, terutama yaitu membuat rencana bisnis komprehensif, visi dan misi bisnis, tujuan dan sasaran perubahan, serta budaya perusahaan dan analisa SWOT. Pertemuan ke-13 merupakan pembuatan proposal kepada taruna, yaitu proposal bisnis kewirausahaan, di mana diwajibkan taruna untuk membuat di semester 3 ini membuat proposal bisnis secara kelompok, dan ini pembagian kelompok kepada taruna untuk membuat proposal sesuai dengan ide-ide usaha yang telah disusun. Selanjutnya adalah di pertemuan 14 yaitu presentasi yang efektif, di mana memaparkan secara efektif proposal yang sudah disiapkan, yaitu proposal bisnis usahanya untuk dinilai oleh para penilai, yaitu dari kita siapkan penilainya itu secara luar untuk penilai dari para pelaku usaha untuk bisa menilai dari sisi penyampaian proposal tersebut secara kelompok, bagaimana memaparkannya, bagaimana memahami, bagaimana idenya usaha tersebut untuk bisa layak untuk dinilai menjadi seorang wirausahawan. Pertemuan 15 kita masih menilai dari sisi proposal bisnis itu sendiri. Lalu pertemuan 16 adalah kita lanjut dengan ujian akhir, yang dimana kita melihat ujian akhir ini kita merangkum dari sisi pembelajaran dari semester dari pertemuan 9, 10, 11 sampai ke 15. Itu mungkin kira-kira pembelajaran capaian pembelajaran atau kurikulum yang tersedia untuk mata kuliah kewirausahaan. Selanjutnya nanti kita akan melihat bagaimana saya bisa menyampaikan kepada taruna untuk pembelajaran kewirausahaan ini. Sekian.
Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ada yang sakit? Tidak. Super. Nggak ada yang sakit. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Kita sekarang pertemuan keempat terkait dengan pertemuan materi kewirausahaan yang memang saya ampuh. Jadi kita sekarang belajar untuk materi kewirausahaan dengan materi strategi pemasaran. Ya, apa itu pemasaran? Ada yang tahu? Siap, saya Bu. Siap. Strategi pemasaran yaitu cara seorang pengusaha ya untuk memperoleh keuntungan dengan cara memuaskan konsumennya. Pemasaran. Produk yang Dipasarkan. apa aja produk itu? Bentuk produk itu bisa berbentuk jasa, barang, dan juga lainnya. Kayak jasa itu apa? Apa yang dipasarkan jasa? Contohnya apa? Keahlian. Misalnya ahli pengolah hasil. Itu kita bisa jajakin diri nggak untuk menjadi ahli? Bisa nggak? Bisa. Jadi bukan hanya kepada produk aja yang disebut dengan yang dipasarkan. Kita juga bisa kepandaian kita pasarkan. Misalnya contohnya kita pandai mesin. Pandai seorang mesin atau mekanikal itu bisa kita jajakan. Jasanya kita misalnya ahli mesin itu misalnya terkait dengan jasa refrigerasi, AC atau apa itu memperbaiki pemeliharaan juga masuk. Dia kena harga dirinya bisa dijasakan atau dijual, dipasarkan. Ya. Itu yang namanya terkait dengan pemasaran produk. Jadi produk itu kita penghasil produk harus kita bagaimana caranya supaya kita bisa memasarkan produk itu. Harus punya strategi. Kalau nggak punya strategi, misalnya gini, kamu punya produk, terus bikin aja produk itu. Terus bagaimana kita memasarkan, kita nggak tahu. Caranya bagaimana? Kita harus punya strategi. Apalagi sekarang, anak-anak pandai-pandai semuanya. Pandai memasarkan. Ada sekarang bagaimana cara pertama kali yang paling pikir di kepala kita terkait dengan pemasaran. Dengan cara apa? Kita punya produk. Misalnya produk ini. Walaupun kecil-kecilan dulu melalui media sosial yang paling gampang adalah melalui media sosial, yaitu dengan promosi itu utamanya dulu deh untuk bisa supaya produk ini terjual. Ya. Produk ini terjual bagaimana? Karena kita nggak bisa, kita maunya angan-angannya lebih besar ya. Menjadi seorang pengusaha yang utama adalah pengen lebih tinggi dulu. Mau jadi orang yang sukses dengan cara produk besar, banyak, tapi tidak bisa market. Tidak punya market. Bagaimana tidak punya market? Karena kita tidak punya ada jejaring. Kita tidak punya promosi. Seperti itu contohnya ya. Jadi tetap kita harus punya strategi. Adapun strategi pemasaran yang tadi disampaikan. Pelajaran pada materi ini adalah yang pertama, memahami strategi pemasaran dengan benar. Yang kedua, memahami rencana pemasaran atau marketing plan. Yang ketiga, memahami bauran pemasaran atau marketing mix. Oke, kita mulai ya. Salah satu kunci kesuksesan bisnis terdapat pada cara perusahaan menggait konsumen dan klien. Untuk bisa melakukannya dengan baik, harus melalui sebuah strategi atau kiat-kiat tertentu. Dalam dunia bisnis, hal seperti itu sering disebut dengan istilah strategi pemasaran. Nah, tadi yang disebut dengan bisnis sukses. Cara perusahaan menggait konsumen dan klien serta strategi kiat-kiat tertentu disebut dengan strategi pemasaran. Jadi ini yang disebut bisnis sukses. Kita bagaimana bisa mencari cara perusahaan menggait, mencari konsumen, mencari klien, itu bisa dari diawali dari mulut ke mulut. Misalnya kalian membuat produk
TPH terkenal apa? Pengolahan ikan hasil perikanan. Misalnya membuat nugget. Bagaimana nih strateginya supaya nugget itu diterima sama masyarakat lain dari yang lain? Bagaimana caranya? Nah, ini yang caranya. Caranya perusahaan atau kita sebagai perusahaan produksi atau memproduksi nugget itu mencari konsumen yang memang benar-benar suka dengan nugget kita. Tes kita, nugget kita beda dengan nugget yang lain. Caranya apa? Mungkin ada variasinya. Ya, ada beda dari nugget-nugget yang lain, dari sisi rasa, dari sisi bentuk, dari sisi kemasan, itu beda sendiri. Dan harganya pun juga bersaing. Ya. Inilah kita harus punya strategi kiat-kiat tertentu. Lalu disebut dengan strategi pemasaran. Kenapa harus ada strategi dalam pemasaran? Kenapa? Karena apa? Kalau tidak kita tadi sampaikan bahwa kenapa kita harus punya strategi pemasaran? Dikarenakan kita ini harus punya strategi bagaimana produk kita bisa masuk ke dalam masyarakat dan diterima oleh konsumen. Bagaimana caranya? Adalah kita pendekatan ke masyarakat. Khususnya apa? Pak, Bu, cobain dong nugget saya, rasanya enak deh. Rasanya beda loh dengan yang lain-lain. Bisa nih dicoba deh. Nugget ini beda. Kemasannya juga disuka. Ini ada kelebihannya, Bu. Ikannya. Ikannya itu dari ikan yang memang punya protein tinggi. Ya, protein tinggi yang memang nanti membuat nugget ini disukai oleh anak-anak. Itu jadi kelebihannya. Jadi kita punya strategi pemasarannya. Kita tujukan dulu ke konsumen. Bagaimana konsumen itu bisa menyukai dulu. Kalau sudah menyukai, insya Allah, mudah-mudahan akan diterima. Mulut dari mulut ke mulut, dia akan menerima. Oh, rasanya nugget yang di sana lebih enak deh dibanding dengan nugget yang itu. Coba deh kamu rasakan. Pasti nuggetnya lebih suka nugget yang ini. Ya. Di sini disampaikan bahwa strategi pemasaran. Pemasaran adalah satu faktor penentu keberhasilan suatu perusahaan. Tanpa pemasaran, perusahaan tidak mampu bertahan dan bersaing, menuju titik kemunduran bahkan kelelahan dalam persaingan. Ya, tadi saya sampaikan. Kalau kita tidak punya strategi, pasti tidak akan memproduksi. Akan gini, saya pandai memproduksi. Inti adalah bagaimana produk itu terjual. Kalau tidak terjual, produk itu udah cuman hanya bisa membuat, tapi tidak bisa menjual. Ya. Ini tahap-tahapan strategi pemasaran, yaitu ada segmentasi pasar, penentuan target pasar, dan positioning. Ya. Segmentasi pasar. Apa sih disebut dengan segmentasi pasar? Ada dua pendekatan dalam segmentasi pasar, yaitu segmentasi pasar tradisional maupun individual. Ya. Segmentasi tradisional itu terdiri dari mass marketing, differentiated marketing yang terdapat dua opsi, yaitu multi-segment approach dan market concentration approach, yaitu pendekatan market secara konsentrasi. Lalu ini ada pendekatan secara multi-segmen. Multi-segmen itu adalah begitu banyaknya. Lalu niche marketing. Sedangkan untuk segmentasi individual ada pemasaran satu-satu, one-to-one market, lalu ada kustomisasi massal, lalu ada pemasaran perizinan. Ya. Tadi sebut dua segmentasi pasar tradisional, yaitu ada mass marketing, di mana pasar yang luas atau target pasar yang memang untuk masyarakat luas, namun tetap sesuai segmen yang telah ditargetkan sebelumnya. Mass market bisa dikatakan juga sebagai komunitas yang sangat besar. Komunitas yang sangat besar yang mempunyai potensi pasar yang sangat besar pula. Salah satu contohnya adalah Indomie. Pangsa pasarnya gimana Indomie?
Semua orang dari mulai anak-anak sampai ke dewasa dia menyukai, ya kan? Itu disebut dengan mass market. Lalu ada oriented marketing, strategi yang menargetkan beberapa segmen pasar dengan penawaran terpisah. Di sana ada berbagai produk yang memiliki sasaran pasar yang berbeda-beda. Meskipun jenis sama, yaitu makanan dan minum, makanannya pun kurang lebih sama, yaitu ayam goreng. Misalnya McDonald. McDonald mengemasnya dengan paket khusus. Ada paket anak-anak, ada paket dewasa, ada roti, ada lain-lainnya. Ada juga semacam minuman, kopi, segala dia varian, banyak. Nah, McDonald juga itu adalah segmennya secara multi, besar, dikenal. Orang menyukai dari kalangan anak-anak sampai kalangan dewasa. Di mana ada yang jangan. Oke, kalau enggak ada yang bertanya, silakan. Siap Bu, izin bertanya Bu. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Kezia Papahan. Izin bertanya Bu, apa yang dimaksud dengan market share Bu? Terima kasih Bu. Baik, Kezia, pertanyaan yang bagus. Jadi market share itu adalah persentase jumlah unit yang terjual untuk suatu produk, di mana produk itu dihitung dari jumlah unit yang terjual untuk industri atau suatu usaha atau produk yang terjual untuk bersaing di luar pasar. Seperti itu. Oke, ada yang bertanya lagi? Siap, izin Bu. Ya, siapa? Dimas. Silakan Dimas. Ingin tanya, maksud dari hubungan antara penetapan sasaran pasar dengan segmentasi pasar itu sendiri bagaimana ya Bu? Jadi istilah segmentasi pasar dan penentuan pasar market itu sebenarnya sangat berbeda. Dua hal yang sangat berbeda walaupun kelihatannya hampir sama ya. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan-satuan pasar yang bersifat homogen. Ya, sedangkan market targeting merupakan keputusan perusahaan mengenai pasar manakah yang akan dilayani, seperti itu. Jadi memang hampir sama antara segmentasi dengan target market, hampir sama, tidak beda dari sisi konsep penentuannya saja, ya, seperti itu. Jelas? Siap, jelas Bu. Terima kasih Bu. Oke. Selanjutnya terima kasih atas kehadiran hari ini, pertemuan hari ini, di mana kita sudah mempelajari terkait dengan strategi pemasaran. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan tugas-tugas yang tadi sampaikan bisa dikerjakan segera. Untuk itu kita akan ketemu lagi nanti next di minggu ke depan, yaitu terkait dengan materi yang lainnya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.